Makanya para suami tolong sediakan lato-lato di rumahmu, sehingga ketika istrimu mulai kwek 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 kwek, kamu langsung bunyikan etek 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 etek. Maka persaingan antara cangkem dan lato-lato. Kok sudah dikasih bunyi lato-lato masih cerewet, gampang tatap ke lato-lato ning cangkeme. Ibu, saya mau tanya, kalau cari suami mengutamakan model apa modal? Adik, kamu ingat, cowok yang paling dicari oleh cewek itu siapa? Cowok yang modele masuk, modale ono. Itu baru keren. Kamu harus paham, cewek itu gemarnya cuma 3: ngemol, ngemil, ngomel. Betul Bu? Ngemil, ngemol, ngomel. Makanya konsep laki-laki sama perempuan itu adalah workshop. Suami work, istri shop. Suami bekerja, istri belanja. Makanya kalau saya di mall sama istri saya, selalu istri saya tangannya saya pegang. Kenapa? Bukan karena saya sayang, supaya tidak belok kemana-mana. Terakhir saya sudah tidak pernah menemani istri saya nge-mall. Istri saya suruh berangkat sendiri, tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Senam Bunda berangkat. Nomor PIN-nya berapa? Rahasia. Banjir ya. Kalau doa maksimal, jangan minimal. Doa itu mintanya yang maksimal sama Allah. Saya sering bilang Mas Haryo, apa bedanya orang Jawa sama orang Cina? Kalau utang di bank, bedanya satu Pak. Orang Jawa itu kalau utang ke bank, katakanlah anggunannya, jaminannya 100 juta. Orang Jawa itu pinjam uangnya minim, mencari yang terendah, 40 juta, 30 juta. Alasannya apa? Khawatir tidak bisa membayar. Kalau kemudian nggak bisa bener, nggak bisa bayar, akhirnya jaminan 100 juta disita. Kalau orang Cina beda, jaminan 100 juta, maka dia akan ngambil maksimal. Ini mentok berapa? 90 juta. Akhirnya dia berani utang 90 juta. Yang terjadi apa? Kalau toh asetnya disita, uang yang masuk sudah 90%. Kalau orang Jawa enggak Pak. Ini anggarannya anggunannya berapa Pak? Asetnya 100 juta. Bapak mau utang berapa? Sudah 30 juta saja. Ternyata juga nggak bisa bayar, akhirnya aset 100 juta disita. Lawang Cina mboten Pak, berapa nilainya? 100 juta. Saya bisa nggak utang 90 juta, sehingga kalau disita sama bank asetnya cuman rugi 10 juta. Kembali kepada mentalitas. Melanjutkan, saya mengkampanyekan kalau berdoa itu yang maksimal. Ngono le, ya Allah, kula pengen duwe bojo sing wayu, solehah, sugih ya Allah. Anake tangga kula nika ya Allah. Lak bocahe mboten gelem, mbokne ya ora apa-apa ya Allah. Anake rondo keprimen. Kamu doanya malah aneh, masuk musola Al-Hidayah. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Siapa jodohnya? Atik ya Allah. Enggak, ini saya ingin menggambarkan betapa pentingnya support system seorang istri. Mila jenengan nyuwun sewu Pak, ibu-ibu yang mungkin melihat Instagramnya Gus Miftah sama Bunda. Wow, saya betul-betul bagaimana saya memuliakan istri. Dan istri saya tuh tahu diri. Makanya kalau Banser mau menikah, ingat 3 sadar: sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Itu yang paling penting ya. Tahu tempe itu enak, tahu diri lebih baik. Apa bedanya tahu sama bokong? Bedanya satu, tahu dibalik tetap tahu, bokong dibalik jadi tempe matamu. Cepet temen ya cangkemnya. Jadi begini, saya itu mungkin orang Kabejan Pak ya. Tadi kayak Mas Haryo kalau lihat, begitu saya datang dari jauh, Abah itu sudah teriak juragane teko. Jadi saya itu kemana-mana tak ceritakan supaya kamu senang dengan orang soleh. Sejak saya miskin Bu, Habib Lutfi sudah manggil saya juragan. Saya itu kenal pertama kali Habib Lutfi ya di Tegal, bersama abahnya Mas Haryo ini, Ki Entus Susmono.
Dari saya nggak punya apa-apa, Habib Lutfi manggil saya apa Pak? Juragan. Sampai hari ini. Saya tadi baru masuk langsung, juragannya teko. Padahal dulu kalau saya punya uang 50.000, pengen salam tempel ke beliau, kadang-kadang saya utang. Utang uang ke tetangga, pengen sowan Abah Lutfi salam tempel. Dulu saya pernah punya uang 50.000, susunya anak saya habis. Padahal waktu itu anak saya banter-banterin nyusu. Pilihannya cuma dua, saya mau sowan Habib Lutfi di Pekalongan untuk salam tempel atau uang 50.000 untuk beli susu. Akhirnya saya putuskan untuk salam tempel ke Pekalongan. Yang terjadi apa? Anak saya nangis. Akhirnya malam itu saya rebutan susu sama anak saya. Akhirnya saya bagi otorita daerah. Anak saya sebelah kiri, saya sebelah kanan. Pembagian wilayah. Otonomi daerah. Karena bagaimanapun juga laki-laki itu seperti soda, artinya kalau ketemu susu pasti gembira. Kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Kalau ini jelas kopi susu, kopi ini diombe, susu ini dilirik. Iya. Bono sing dilirik tua. Wis lonyot ya. Apakah benar ini susu apa kopi susu? Nah, ternyata kopi sangit. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi niku nggih. Saya itu dari miskin nggak punya apa-apa sudah ikut Abah Lutfi. Maka boleh tanya kepada orang yang sering ikut saya kayak Mas Haryo, saya sebulan ketemu Abah Lutfi 10 kali tetap salam tempel. Karena saya merasa Pak, dulu saya miskin nggak punya apa-apa yang mendoakan Habib Lutfi, nggak mungkin. Makanya Mas Haryo, kamu sowan kemana atau pas diundang kiai, senajan to kiai ngundang awakmu ngamplopi awakmu, tetap kamu siapkan amplop untuk salam tempel kepada kiai yang ngundang. Itu berkah. Ngono banser berapapun itu. Bu, berkahnya ulama. Tapi bedanya orang dulu sama orang sekarang, orang Adiwerna adalah dulu orang Adiwerna kalau sowan kiai minta barokah doa. Sekarang ibu-ibu Adiwerna kalau ketemu kiai minta barokah selfie. Gus foto Gus. So kemarin ada cewek ngajak foto nang tangane ngene kok ana sing nyenggol bono gede ae kok. Ya Allah gitu. Kok kenyel-kenyel apa? Karena aku jadi ingin gitu lah. Ingin giyebok cangkeme ngono. Lah masa saya pengajian di Pasuruan Kang, sudah 2 minggu saya nggak pulang. Ada ibu-ibu Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Anaknya nangis di depan panggung, nyusoni di depan panggung. Dibuka nyoh gitu. Pas mataku deleng. Karena aku jadi bingung. Saya jadi ingat pesannya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, la tadfi'in nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Maka begitu melihat yang seksi seperti itu, saya melihatnya cuman sekali, tapi yang lama. Mbak ibu-ibu lah kalau nyusoni minggat dulu. Nang ngarep panggung, mamah muda. Lah sing tua-tua kayak ngono bah. Expired. Kisut. Malah jawab yo, ini bukan expired Kiai, tapi susu fragmentasi. Malah kayak Yakul. Ya kecil-kecil keperimen kayak gitu. Atik ora paham cah cilik melu-melu guyu. Mudah-mudahan Atik istrinya cantik, janda anak 15. Amin ya Tik ya. Ora apa-apa Tik, Rika rabi karo janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malah Atik yang diajari, jengking Mas. Langsung Atik bengok karena istrinya janda, namanya Sumiyanto. Oh ganjel toh.
Atiknya jeruk atik. Wah. Dimakan tik, santai aja. Saya kemarin pengajian di Semarang ada jamaah tak kasih jeruk, pulang stroke. Ora atik, ora. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka mohon maaf, kesuksesan Nabi Muhammad didukung sama istri. Nah, ketika Kanjeng Nabi andilau antara dilema dan galau karena istrinya meninggal, pamannya meninggal, maka Kanjeng Nabi butuh healing, piknik. Bu, piknik. Maka piknik itu penting. Maka dalam Al-Quran ada bahasa fangtashiru. Fangtashiru itu artinya apa? Menyebar di muka bumi, itu artinya piknik, mas. Makanya kenapa kemarin awal Desember Gus Miftah piknik keliling Eropa. Wah. Saya dari Mekah Medina ke Belanda, ada pengajian di Den Haag. Terus ada acara PCINO di Brussel, Belgia. Terus ada acara di Prancis. Terus terakhir ke Doha nonton final Piala Dunia. Dan alhamdulillah jagoan saya kalah. Siapa? Tim nasional Indonesia. Alhamdulillah nggak pernah menang. Tapi yang jelas, walaupun Argentina bisa mengalahkan Prancis, Argentina tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah tanding. Hebat Indonesia, mas. Argentina bisa mengalahkan Brazil, Brazil bisa mengalahkan Argentina, Argentina bisa mengalahkan Prancis, Prancis bisa mengalahkan Brazil. Tapi Prancis, Brazil, Argentina tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah berada di Piala Dunia. Nah, Bapak Ibu, fantasiru itu artinya ya piknik. Tapi fantasiru yang bagus itu kemana? Ternyata masjid. Maka tempat yang paling menyenangkan di muka bumi ini namanya masjid. Apa bedanya masjid dengan musola? Lah niki masjid apa musola nih? Lah nggih tak terangke. Santai mawon nggih kali sila nggih boyo kula luwara soalnya. Soalnya wis suara kelon. Lho keprimen ra ketemu bojo, malah wengi ngaji ning Bandungan ketemu telembok. Bah. Semalam saya pengajian di lokalisasi Sarkem, Jogja. Udah lama saya nggak ngaji ke sana, semalam datang. Ya Allah, ternyata yang ngaji banyaknya minta ampun. Saya bilang yang nggak punya mukena ngacung. Orang 250 orang. Gus minta mukena. Oke, besok saya belikan mukena, saya belikan Quran, saya belikan sajadah. Tapi syaratnya satu. Apa Gus? Untuk sholat. Orang gilemek, aku yang ngono toh. Malah lemek celaka. Gua kelon karo tamu, iki lemeke berkah dari Gus Miftah. Aduh, mate. Ngalap berkah. Loh, saya itu tanya sama mbak-mbak telembok yang ngaji di Sarkem. Nduk, kalau kamu mau bekerja kayak gitu biasanya berdoa apa enggak? Berdoa, Kiai. Oh, ya Allah, mudah-mudahan malam ini tamu saya banyak dan lomo-lomo. Langsung Atik datang. Iya. Atik datang untuk memberikan hiburan hadroh. Amin. Nutik ya. Atik posisinya apa kamu? Vokalis? Apa? Oh kencer. Oh kamu yang biasa bawa ecek-ecek di lampu merah itu ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, masjid itu merupakan ismul makan dari fi'il madi sajada fi'il mudhari yasjudu masjidan. Artinya apa masjidan? Tempat untuk sujud. Kalau musola itu fi'il madinya sholla yusolli. Musola artinya tempat untuk sholat. Apa yang membedakan musola dengan masjid? Bedanya satu, sama-sama tempat untuk sholat, tetapi masjid biasanya diperuntukkan lebih dari sholat untuk Jumatan dan iktikaf. Makanya ada dalil yang bunyinya la iktikafa illa bimasjidin jami'. Tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami', masjid yang untuk Jumatan. Jadi kenapa dinamakan jami'? Karena diperuntukkan untuk Jumatan.
Kalau musola nyuwun sewu, sebenarnya kalau bahasa umumnya semua tempat untuk sujud itu ya namanya masjid. Wong masjid itu artinya tempat untuk sujud. Nah, Bapak Ibu, kenapa dikatakan masjid tempat terbaik? Karena ada hadis yang bunyinya ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Buktinya apa? Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar nggak ada sholat tahiyatul pasar. Sholli sunat tahiyatul pasari rok ngata ini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala ora ana. Kok tadi batuk ya? Karena kopinya tanpa susu. Ini gelasnya apa ya? Gelasnya raine ireng teman kayak raine Atik ya. Apa? Jaluk terus joinan karo cangkemmu. Masa kiai kopi ini joinan karo cangkeme bakule kae keprima. Kan cangkemmu mambu. Apa? Ngantuk? Yo minggat kono. Ngantuk wadul. Dodolane ra payu. Menungso itu kewajibannya jualan. Yang mendatangkan pembeli Allah. Maka jangan minta yang membeli Gus Miftah. Saya itu hafal banget pengajian yang Tegal, mesti dirampok karo bakul. Wis pengajian amplop ora jelas. Dirampok bakul. Engko ora dibeli langsung bikin status kiai ini pelit. Anggal temen tuturanmu. Apa maning? Jaluk dikeloni. Emangnya aku cowok apaan? Wong saya kalau pengajian di lokalisasi mbak-mbak telembok ngampiri inyong-inyong ora pengen. Gus Miftah mampir. Inyong langsung tingak-tinguk. Iya, anak saya ngerti apa ora ya? Lah ya mungkin tuh, kayak saya itu tingak-tinguk sendiri. Saya kemana-mana dikawal. Masuk kamar aja saya dikawal. Jadi orang kayak saya itu kalau potensi nakal itu susah, Bu. Wong ngising lo dinteni wong gitu loh. Saya lagi ngising di SPBU di luar antri, karepe ngapa maning? Tapi karepe nyewoki. Ternyata njaluk foto. Ya resiko orang ganteng ya. Padake bakul geblek. Nah, Bapak Ibu, ahabbul biladi ilallahi aswaquha. Ahabbul biladi ilallahi masajidua. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjidnya, minimal musolanya. Makanya ingat, jangan sampai di sebuah kampung masjidnya lebih jelek dibandingkan rumahnya, musolanya jangan sampai lebih jelek dibandingkan rumahnya. Kamu boleh punya rumah yang baik, tapi jangan sampai tidak punya masjid yang baik atau musola yang baik. Kalau kamu punya rumah, jangan sampai rumahnya tidak ada ruangan untuk sholat. Kan kita sering, Mas Aryo, pertamu ke rumahnya orang, datang waktunya sholat, Bu, angsal numpang sholat, nunut sholat, bingung sholatnya nang ngendi. Sebagus-bagus kamar kamu, yang harus lebih bagus adalah tempat sholatmu, Bu. Malah sholatnya dhuwur kasur, kasurnya dandul-dandul, sujud drosor, malah ambruk ya. Masa sotok kental kentul. Apa? Masa saya pernah sholat di rumahnya teman saya Jakarta, nggak punya tempat sholat, akhirnya dikasih sajadah di atas kasur. Begitu saya berdiri, entul,
Lah keprimen sing bingung tukang kameramene berak ketok berak ketok. Begitu sujud ndelosor hilang dasi inyong wis ambune pesing. Waduh Bapak Ibu, tempat sholat yang paling bagus itu yang paling wangi. Kenapa? Orang sholat itu mulutnya tidak boleh bau bawang putih, apalagi bau-bau yang lain, karena malaikat itu sukanya yang wangi-wangi. Makanya ada haram ketika kamu sholat mulutmu bau bawang, karena malaikatnya menjauh Pak. Makanya harus gosok gigi. Makanya kenapa dikatakan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan kepada umatku untuk sikat gigi setiap mau sholat. Untungnya menurut Kanjeng Nabi itu berat, makanya tidak diwajibkan di setiap sholat. Tapi minimal sholat subuh wis abape mambu ngapa-ngap awah malaikate minggat mambu ababmu. Aku dulu juga pernah makmum sama imam wis ongap-angop mergo ngantuk, makmume maca Fatihah karo ngempet ngising. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Akhirnya ayat keempat nggak tahan. Maliki yaumiddin. Menahan kentut, menahan buang air kecil, buang air besar dalam sholat hukumnya makruh. Enggak haram sih enggak, tapi kan kasihan jamaahnya Pak. Kadang-kadang imamnya rakwat nahan bokong kayak gitu. Alhamdulillah nahan, malah sholatnya kayak gue yang ngebor. Primen. Alhamdulillah keprimen. Masa imamnya kepuyuh, malaikatnya bengok, what kayak gitu. Harap nguyuh-nguyuh baik. Apalagi yang dimakruhkan dalam sholat Pak, ingat makanan, itu hukumnya makruh. Makanya kenapa kalau ada makanan, makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat goreng iwak asin. Ditinggal sholat, Allahu Akbar, kucingnya liwat ngeong. Ayo, khusyuk apa enggak? Enggak. Pasti kelingan iwak asin diuntal kucing apa ora. Lah besok kalau ada kasus goreng iwak asin ditinggal sholat kok kucingnya datang, saya kasih saran, setelah Fatihah yang dibaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sholatnya rampung, iwak asine aman. Cilik-cilik nguyuh sing bener baru sholat, jangan sholat karo ngempet nguyuh. Itulah nguyuh dewek-dewek, cilik-cilik malah nguyuh berjamaah. Kayak saya dulu pernah ngurusi anak-anak dinia Pak, saya punya santri 50, yang cowok 25. Begitu pamit kencing satu, anak 25 ikut semua, madep ngulon dawa-dawan tung. Wong lanang keren, nguyuh bisa lompat pager. Wong lanang dilawan. Wong wadon ora bisa. Wong wadon ki nguyuh ngadeg ora pantes. Makanya kalau masuk toilet cowok sama cewek itu bedanya apa? Kalau cowok biasanya ada toilet berdiri, cewek tidak ada. Karena kalau cewek berdiri, maaf, suarane sing ra nguati. Yes. Lah saya pernah keliru yo.
Saya mau kencing di hotel, keliru masuk toiletnya cewek. Begitu keluar saya dimarahi, Anda tahu nggak ini toilet cewek? Saya bilang ini juga untuk cewek, saya bilang begitu. Ini juga untuk cewek. Ini. Ora paham, ora paham. Lu nginyong isin ya. Keliru, orang ada tulisannya, ternyata toilet cewek. Saya dimarahi, Anda itu gimana masuk toilet cewek? Sorry mbak, ini juga untuk cewek. Saya bilang. Baru sadar. Bu, akhirnya murid saya tegur semuanya. Dek, kamu itu kalau kencing jangan menghadap ke barat. Barat itu kiblat orang Indonesia. Kamu jangan menghadap ke barat, itu menghina kiblat namanya. Anak sekarang bu ngeyel, Kiai mohon maaf kita kencingnya madep ngulon tapi tak enggoknya ngidul titik, ya bisa. Wong lanang nguyuh karo rating set bisa. Ngene bisa, ngene bisa, ngene bisa, ngene bisa. Tapi kadang-kadang akhlaknya orang Indonesia itu jelek banget pak. Saya pernah nonton sepak bola di Gelora Bung Karno Jakarta. Kita duduk di VIP bawah pak. Dari atas cur, saya pikir air hujan. Ternyata wong nguyuh pak. Pas saya ndangak, ya Allah. Padahal siksa kubur paling berat gara-gara air kencing. Makanya saya yakin dulu Atik ini orangnya putih banget. Kenapa gak hitam? Gara-gara kencing, nggak cebok, ditutul-tutul kiti yang listrik. Delalah nyetrum ter lah. Jadi ini kayak Raini tukang sound kae, ireng temen. Wetenge gedene kayak ngono, paling manuknya kayak pentil kayak. Ayo ora percaya, ayo sepil. Selalu pateni ora apa-apa. Ya, tukang soalnya kayak jeruk, tangkap tangkap sini tangkap. Daripada sonmu mati loh. Awas. Apa bu? Kamu minta? Miskin. Ayo selamatan dhisik ya. Ayo. Sumu ya. Pantesan sumu ki pasang ini emang nggo dhewe goblok temen ya. Keren. Padahal kok ambune kecut-kecut keprimen. Mambu kelek Atik. Agak maju dikit mas. Apa bu? Urung-urung jeluk Joko Tingkir ya. Ya. Apa? Mangku Purel. Ya Allah. Mangku Purel. Saya kemarin ya udah lihat Instagramnya Abah pengajian di Bandungan. Anak bocah umur 12 tahun tak takoni, Bandungan tuh komplek telembok kayak Jogja Sarkem lah. Ada anak naik panggung karena dia di bawah panggung begini, Gus Miftah, di bawah panggung begini. Akhirnya saya panggil, sini kamu naik panggung. Nama kamu siapa? Reza. Umur kamu berapa? 12 tahun. Kelas berapa? Kelas 5. Bapakmu siapa? Nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Bapak saya banyak. Ya Allah, aku bilang. Bapaknya banyak. Namanya siapa? Lali. Oh, kayak temen. Akhirnya saya tanya lagi, Reza, cita-cita kamu pengen jadi apa? Nabi. Ya Allah. Saya tanya lagi, kenapa kamu pengen jadi nabi? Supaya bisa perintah para bocil-bocil katanya. Lah sing kurang ajar apa ya? Besok baru mau saya posting. Coba kalau kamu bisa menyebutkan nama nabi, tak kasih uang 200.000, 10 saja. Adam, Idris, Luhut. Nabi Luhut, ini keprimen ya aku. Coba besok dilihat di Instagram saya, Luhut gitu. Nabi Luhut siapa ya? Sakit nomor 8, Nabi Supri. Ya Allah. Tapi saya cukup membangongkan ya. Bapakmu siapa? Nggak ngerti, bapak saya banyak. Jangan-jangan Salome. Satu lubang rame-rame. Bapaknya siapa? Haryo, Atik. Ya ayo nyanyi Joko Tingkir. Joko Tingkir apa bu? Joko Tingkir ngombe dawet. Orang tau dikir endase ngomat. Ya kita nggak apa-apa, Joko Tingkir aman.
Pokoknya Joko Tingkir ngombe dawet boleh, ngombe degan boleh, ngombe kopi boleh. Ya, kalau Joko Tingkir nggak boleh ngombe dawet ya di demo sama bakul dawet. Kalau ibu-ibu dari Purworejo ke Kebumen akan melewati jembatan Butuh. Di situ ada penjual dawet ireng. Namanya dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Cangkeme siapa ya? Inyong bae rawani. Malah dibanter-banter iki. Ana bakul dawet ning jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Momet ndak seinyong. Sama kalau di Gunung Kidul itu ada tempat piknik, namanya tempat piknik Gunung Kidul. Tempat piknik disingkat jadi tempat piknik Gundul. Tempat piknik Gunung Kidul disingkat jadi tempat piknik, disingkat jadi tempat piknik kayak gitu. Gundul, Gundul. Tahu ganjel to matamu. Sekarang yang lagi viral apa sih? Oh, Bunda Korla. Yang Allah, yang Allah, yang Allah. Apa? Apa kan aku kiai TikTok. Lu nyatane FYP terus. Kalau Atik FPI, FYP kok FPI. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya kalau TikTok yang ditonton yang ngaji-ngaji aja Bu, ngajinya Gus Miftah, ngaji ini siapa, malah yang ditonton. Ya Allah, saya pernah jam 12 malam suka sengaja mau tidur buka TikTok, ada cewek pakai jilbab kok tangannya dibuka. Kalau lah kayak gini, hai guys, susuku gede guys gitu. Keprimen ya. Arab dideleng dosa, ora dideleng barang apa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna habibis wa bil hadi rasulillah wa kulli bi'ahlil badri ya Allah, bi'ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البدر يا الله، في أهل البدر يا الله. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله، بأهل البدر يا الله. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah
merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan, demi keutuhan NKRI. Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lunggu lesean orang nganggo kursi, ini nggak pakai kursi. Dayae teko manu emuni, manu sapa? Atik. Iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani, kanggo sliramu sing tak tres. Udun bengkak tambah metenteng, pletet alon-alon ben ora bahaya. Paling penak dadi kiai ganteng, ngetan ngulon dadi idola. Idolane wong adi werna. Ada yang jomblo. Omah gede jenenge joglo, minyak wijen saka Madiun, urip dhewe jenenge jomblo, turu ijen kancane sabun. Atik. Turu ijen kancane sabun. Pilih bojo ayu napa bojo elek? Mulai kok sawah bablas metu, mulai bengi ora wayahan. Paling susah duwe bojo ayu, saben bengi ra kok berkatoan. Sarungan. Apa? Kan sarungan. Wong NU lho ya. Ya wis tak kei sik wong NU siji yo. Dijawab, jenengan jawab muslimat sama fatayat ya. Bapak NU Ibu Muslimat. Sing banter ya. Kata cilik-cilik bae pecine NU iki. Sing pecine NU manjing surga. Amin. Pecine. Ayo dijawab. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor Adek Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Salah. Badokan. Padha nggawa rahmat, berkat, biantor. Mulai tahlilan padha nggawa berkat. Ulangi ya, rahmat ya, yang kompak ya, yang banter ya, nggak apa-apa, cangkeme berkah.
Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat tanggal temen wis mumet ndase inyong iki keprimen maning mencangkeme jomblo ya berkati sini apa? Oh padine kono ku tahu. Kaya atik budal ning pasar karo tuku duku. Bagule jenenge Tukiyo. Pirang-pirang tahun pacaran karo aku tapi rabine karo wong liya. Loro hatiku. Langsung Atik bilang secangkir bidang kopi wes kebaca dipikir rasida dirabi iya nggak apa-apa santai aja Atik cinta ditolak sarkem masih buka ngaji oh sudah setengah 13 ini perjanjian sama panitia sampai setengah 10 ini udah jam 13 jam 2 jamnya rusak matane jamnya rusak jamnya nyari koyo ngene Bapak Ibu rahimakumullah yura apa kan cincinnya Abah Lutfi mau Ibu mau insya Allah silakan datang ke pondok saya banyak batu karena utara saya kuburan batu nisan apa Bu? Mau apa? Tahu? Sorry, saya nggak nafsu. Lah wong kurang ajare wong Tegal ya. Kayane bakule wong teluk ning arep panggung. Begitu tak bayar, kabeh teka gitu loh. Kula jenenge meres berjamaah. Aku sudah pengalaman. Bola-balik dirampok wong Tegal ya tersangkanya wong Adiwerna biasanya jilbabnya ireng biasanya nah pertanyaan gini aja kenapa Bapak Ibu masjid itu dikatakan tempat terbaik kan gitu kan aku dino alasannya itu menurut Syekh Imam Nawawi qauluhu ahabul biladi ilallahi masajiduha li annaha buyutut ta'ah wa asasuha alat taqwa. Kenapa dikatakan masjid sebagai tempat terbaik? Karena masjid itu adalah buyutut ta'ah, rumahnya orang taat. Makanya orang itu kalau masuk masjid masuk musola Pak, ingatnya sholat. Betul Bu? Coba kalau Anda masuk ke pos ronda, ingatnya remi, gaple. Makanya nggak ada orang gaple kok di dalam masjid. Ayo gaple ya, tak sholat tahajud dulu. Nah, gaplenya di mana? Di bawah mimbar. Matane orang. Karena buyutut ta'ah. Makanya mohon maaf ibu-ibu, kalau bisa rumahmu didesain kayak masjid. Bukan kok bentuknya kayak kubah masjid, bukan. Tapi suasananya dibuat seperti masjid. Oh masjid itu biasa ada tartil Quran. Masuk rumah kalau punya TV nyetel YouTube tartil Quran supaya malaikat mau masuk ke rumahmu. Masuk rumah ditulisi awas anjing galak. Assalamualaikum, waalaikumsalam sing metu Atik. Oh iki hasune gitu. Masuk masjid kan biasanya ada tulisan tuh Pak, Allahumma aftahli abwabar rahmatik, kayak kita masuk Masjid Nabawi, atau masuk ditulisi di situ nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, atau masuk udkhuluha bisalamin aminin. Berarti apa? Kalau bisa rumahmu diberi kaligrafi, nggak harus mahal, kalender yang kaligrafi juga ada. Wong mlebu omah isine kalender bang tok.
BCA, Mandiri, BRI. Katon yang utangnya oke. Nganti rupane kayak kalender. Tulisi. Tapi pesan saya satu, kalau di rumah dikasih kaligrafi yang bagus. Saya pernah bertamu kepada sahabat saya, wongnya pelit, masuk ruang tamu dikasih kaligrafi. Ayatnya apa, Bu? Ya ayuhan nas kulu wasrabu wala tusrifu. Wahai para manusia, makan dan minumlah tapi jangan banyak-banyak. Ya Allah, saya nggak berani ngambil, Mas. Padahal mulyane omah yen nono tamu, mulyane tamu yen di soko. Duwene kopi tamune dikopini, duwene teh tamune ditehi, duwene gorengan tamune digorengi, duwene susu tamune di gaweke susu. Wah. Kemudian apa? Wa asasuha ala taqwa. Orang yang masuk masjid itu akan diberikan jaminan oleh Allah hidupnya dengan pondasi takwa. Makanya orang masuk masjid harus nambah takwane. Maka saya ucapkan selamat kepada panitia peresmian Musola Al Hidayah. Pantesan kok celekit-celekit. Lah anak dompen tule mata nih panitia ge. Ya Allah, ya Allah. Iki mesti kelakuannya atik iki. Kok tadi cekal sedikit apa ya? Ternyata malam hari ini saya pengajian disantet. Tapi meleset. Disantet dompentul. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama. Kemudian kelebihan kedua, terakhir, Rasulullah mengatakan begini, man bana masjidan lillah kamafkhasi kototin au soghra banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid di dunia atau musola, Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. Amin. Kita doakan ketua takmir musolanya masuk surga pertama kali, berangkat setelah meresmikan. Takmirnya siapa? Siapa takmirnya? Endi? Oh, halo bro. Takmirnya tua temen ya. Kayaknya sing adzan subuh kiye. Awak bawak buang. Kudune subuh ki sing adzan kaya atik. Cah nom gelem adzan ning masjid, mbak-mbak, jadikan dia sebagai suamimu. Kenapa? Subuhnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tapi faktanya sing gelem subuhan sing tua-tua meh mati kayak takmir masjid. Masa. Loro, coba. Barang siapa membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil. Artinya apa? Walaupun masjidnya cuma kecil, itu kan bahasa lainnya berarti apa Pak? Musola. Karena musola itu miniatur masjid. Makanya kalau dulu orang Jawa bilangnya bukan musola tapi apa Pak? Langgar. Maka sholat itu boleh dilanggar. Loh iya, sholat itu boleh dilanggar. Kemarin saya malam tahun baru punya fatwa, membunyikan mercon dan petasan haram di mata ulama. Ya iya, masa mbledosi matane ulama? Kalau saya itu, saya punya prinsip, haram hukumnya panjat pinang. Karena yang benar dipinang dulu baru dipanjat. Iya. Kata-kata hari ini ya. Tapi alhamdulillah Indonesia sudah rukun. Buktinya kemarin baik NU maupun Muhammadiyah sepakat Natal jatuh di tanggal 25 Desember. Nggak ada perbedaan pendapat. Tak kasih satu hadis lagi. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid.
Sab'atun yudhillihumullahu fi dhillatin yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Salah satunya apa? Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya kemantil-mantil marang masjid. Makanya pesan saya Pak Takmir, gawe musola kiai gampang, pasti jadi. Yang paling susah adalah memakmurkan musola. Tolong musolanya dikemas yang bagus. Bila perlu, saya dulu senangnya tidur di masjid. Jangan dilarang orang tidur di musola, nggak masalah. Nanti kalau subuh nggak bangun gimana Gus? Sekalian disolatkan. Siapa yang nggak bangun? Atik, solatkan jenazah. Aku mbien le, senengannya turun nang langgar. Dulu nggak ada listrik, adanya lampu sentir. Ning kene arane apa? Oh, ceplek. Nah, ceplek. Tidur pakai ceplek. Begitu bangun, irungnya ireng kabeh. Tasik kelingan Pak ya. Tapi masjid-masjid makmur, musola-musola makmur. Makanya adik-adik berangkat ke masjid. Jangan Gus, nanti kalau bulan Ramadan mereka pelayan yang masjid. Ora apa-apa. Memang anak kecil itu dunianya main. Tapi lebih bagus anak main di masjid maupun di musola daripada main di rumah rebutan remote karo masi. Anak kecil waktunya ke masjid sholat maghrib malah nontonnya Dora. Akhirnya Dora ngaji, Dora urus, Dora sholat. Ya jadinya kayak ngene iki ya. Malah wong ngaji dolanan botol aqua kruak. Yang di sana malah lato-lato. Tuh lah tek. Saya baru sadar bahwa ternyata Allah sengaja menciptakan lato-lato untuk nyaingi cangkemnya perempuan. Makanya para suami tolong sediakan lato-lato di rumahmu, sehingga ketika istrimu mulai kwek, kamu langsung bunyikan etek. Maka persaingan antara cangkem dan lato-lato. Kok sudah dikasih bunyi lato-lato masih cerewet, gampang tatap ke lato-lato ning cangkeme. Yes. Setuju bapak-bapak? Setuju. Mari kita tatap ke cangkeme istri dengan lato-lato. Orang diwenehi, ya golek telembok. Dosa. Masa suaminya minta nggak dikasih? Tapi saya capek Gus, tetap layani suamimu. Kalau suamimu minta, Dek aku minta, aku capek Mas. Jangan bilang capek, Mas, saya capek, silakan prasmanan saja. Bagaimana itu prasmanan? Buka dewek, tutup dewek. Kowe ngapa guyu ora paham cah cilik melu-melu guyu. 7 golongan yang Allah akan berikan pertolongan di hari kiamat, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Yang paling utama salah satunya adalah rajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Mudah-mudahan musola kita yang bagus ini warnanya hijau, ini pasti NU. Amin. Insya Allah makmur. Amin. Keren, kelasnya musola pengajian meresmikan ngundang Gus Miftah. Wow. Tapi persoalan itu sudah murah dinyang.